Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat SD, teman SD yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nih kabar di hari ini? Semoga teman SD semua dalam keadaan baik-baik dan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah begitu banyak memberikan kita nikmat, terutama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Dan begitu banyak pula Allah memberikan nikmat yang harus kita syukuri. Dari salah satu nikmat Allah yang harus kita syukuri juga yaitu tentang tanaman atau tumbuhan yang ada di area sekitar kita, yang mana dari tumbuhan atau tanaman itu banyak sekali manfaat dan khasiatnya untuk kesehatan kita. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu tanaman atau tumbuhan yaitu namanya lenglengan. Nah, ini nama tumbuhannya, nama lenglengan ya. Saya kasih tahu ke teman SD bagaimana jenisnya dan rupa dari tumbuhan lenglengan ini. Nah, ini adalah jenis tumbuhan lenglengan. Daunnya itu kecil seperti ini ya, lurus kecil. Terus ini ada bunganya seperti ini, dan kembangnya seperti ini, berwarna putih. Ini banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan kita. Nah, nanti saya akan jelaskan beberapa manfaat dan khasiatnya dari tumbuhan lenglengan ini. Nah, untuk yang manfaat yang pertama yaitu jika teman SD mengalami susah tidur ya. Jika teman SD mengalami susah tidur, atau rasa gelisah yang tak menentu, teman SD juga bisa manfaatkan daun dari lenglengan ini dengan cara kita ambil daunnya yang sudah kering ya teman SD. Kita ambil daunnya yang sudah kering, kemudian kita masukkan ke dalam bantal. Nah, bantalnya itu untuk kita tidur. Jadi dari daun lenglengan ini manfaatnya itu jika teman SD mengalami susah tidur atau rasa gelisah gitu, insya Allah dengan menggunakan daun lenglengan ini teman SD bisa istirahat dengan tenang dan tidur dengan nyenyak. Itu untuk manfaat pertama. Dan manfaat yang selanjutnya yaitu untuk mengobati penyakit ayan ya. Jika teman SD mengalami atau tetangga kita atau sanak saudara kita yang mempunyai penyakit ayan, teman SD juga bisa manfaatkan daun lenglengan ini untuk mengobatinya, untuk mengobati penyakit ayan dengan cara kita siapkan 3/4 genggam daun lenglengan berikut akarnya, lalu kemudian kita cuci sampai bersih dengan menggunakan air yang mengalir. Terus kemudian sesudah dicuci bersih, lalu kita rebus dengan menggunakan 3 air gelas. Kita rebus dengan menggunakan air sebanyak 3 gelas, lalu kita usahakan dari air 3 gelas itu menjadi 1,5 gelas. Nah, setelah itu kita saring, lalu kemudian kita tambahkan gula ya, biar ada rasa. Kita tambahkan gula secukupnya. Kita aduk-aduk sampai gula itu hancur bersamaan dengan air rebusan lenglengan itu. Kemudian kita konsumsi sebanyak itu 3 kali sehari, minimal itunya 1,5 gelas ya, 1,5 gelas kita konsumsi minimal sehari 3 kali. Dan manfaat yang selanjutnya yaitu untuk menyembuhkan kejang panas pada anak.
Jadi teman SD jika mempunyai anak atau sanak saudara kita, anak saudara kita yang lagi sedang panas, itu kejang ya, kejang panas itu biasanya kayak apa ya, kayak menggigil kayak gitu, kejang itu, kejang-kejang panas. Teman SD juga bisa manfaatkan daun dari leng-lengan ini dengan cara yaitu kita ambil satu genggam seperti ini, lalu kita kemudian cuci sampai bersih dengan menggunakan air yang mengalir. Nah, setelah dicuci bersih, kita giling atau tumbuk ya, kita giling atau tumbuk, kemudian kita tambahkan dengan sedikit garam, kita tambahkan dengan sedikit garam, kemudian kita tumbuk sampai halus semuanya. Terus setelah halus, jadi seperti adonan kayak bubur itu ya, dibikin seperti adonan kayak bubur itu, ditambahkan dengan 1 gelas air, tambahkan dengan 1 gelas air, lalu ditumbuk. Kita setelah hasil dari tumbukan daun leng-lengan itu dan garam itu, kita balurkan atau kita oleskan ke seluruh bagian tubuh ya, tubuh anak yang mengalami panas kejang tersebut. Dan manfaat yang selanjutnya yaitu untuk mengobati sakit kepala. Jika teman SD mengalami sakit kepala yang berkepanjangan, teman SD juga bisa manfaatkan daun dari leng-lengan ini. Jika teman SD ya, baik tetangga atau siapa, jika mengalami sakit kepala, kita kasih tahu dengan untuk mengobatinya dengan menggunakan manfaatkan daun leng-lengan ini dengan cara yaitu kita ambil satu genggam seperti ini, kemudian kita cuci sampai bersih. Setelah bersih, kita ya campur dengan, kita tumbuk sampai halus. Setelah halus, kita campurkan dengan 1 gelas air. Nah, hasil dari tumbukan leng-lengan ini sesudah halus, kita kasih dengan 1 gelas air. Lalu kemudian kita ambil handuk kecil, terus kemudian kita kompreskan ke kening atau ke dahi kita. Baik itu air dari rebusan itu kita pupukkan ke atas kepala kita ya, kita pupukkan ke atas kepala kita. Itu lakukan secara rutin minimal 3 kali sehari sampai sakit kepala tersebut menjadi sembuh. Dan manfaat yang selanjutnya yaitu untuk mengobati batuk ya, untuk mengobati batuk kejang. Caranya kita ambil satu tangkai ini, satu tangkai berikut akarnya, kemudian kita cuci sampai bersih, lalu kemudian kita rebus dengan menggunakan 3 air gelas ya, 3 gelas air, lalu kemudian kita rebus. Setelah air mendidih, itu usahakan minimalkan air dari 3 gelas itu menjadi 1,5 gelas, lalu kemudian kita saring, lalu kita tambahkan dengan air gula ya, lalu kemudian kita konsumsi secara teratur ya, secara rutin, minimal itu 3 kali sehari 1,5 gelas. Dan manfaat yang selanjutnya yaitu untuk menyembuhkan jantung berdebar. Jika teman SD mengalami jantung kita berdebar, dikala jantung kita berdebar, teman SD juga bisa manfaatkan daun dari leng-lengan ini dengan cara yaitu kita ambil 3 genggam daun leng-lengan ini, kemudian kita cuci sampai bersih. Setelah bersih, kita rebus dengan menggunakan air sebanyak 15 liter ya. Kita rebus dengan menggunakan air sebanyak 15 liter, lalu kemudian kita tunggu sampai air itu mendidih, minimal itu 15 sampai 20 menit. Kita rebus sampai mendidih, kita tunggu usahakan minimal 15 sampai 20 menit kita rebus, lalu kita kemudian tuangkan ke dalam bak. Jadi
hasil dari rebusan leng-lengan ini kita gunakan untuk mandi ya. Kita untuk mandi itu minimal sehari 2 kali, jadi dilakukan pagi dan sore. Itu untuk menyembuhkan jantung yang berdebar. Jika kita mengalami selalu jantung kita berdebar, teman SD juga bisa manfaatkan dari daun leng-lengan ini dengan cara seperti tadi yang saya sudah uraikan. Dan manfaat yang selanjutnya yaitu untuk mengobati luka, koreng atau pudis ya. Jika teman SD terkena gores pisau atau sejenisnya yang ada di tubuh kita atau bekas luka atau pudis, teman SD juga bisa manfaatkan daun dari leng-lengan ini dengan cara kita ambil satu batang berikut angkanya, lalu kemudian kita cuci sampai bersih. Setelah bersih, kita rebus dengan menggunakan air sebanyak 3 gelas. Kita rebus dengan air sebanyak 3 gelas, kita tunggu beberapa menit sampai air tersebut mendidih. Setelah mendidih, kita angkat lalu kemudian kita basuhkan ke bagian luka atau koreng atau pudis kita. Kita basuhkan, kita oleskan ke seluruhnya ke bagian luka yang di kulit kita yang mengalami luka tersebut. Dan manfaat yang selanjutnya yaitu untuk penyakit cacing kremi ya. Jika teman SD mengalami salah satu penyakit cacing kremi, teman SD juga bisa manfaatkan daun leng-lengan ini dengan cara kita ambil 3/5 genggam, lalu kemudian kita cuci sampai bersih, lalu kemudian kita rebus dengan menggunakan 2 air gelas. Kita cuci dahulu, kemudian kita rebus dengan menggunakan air sebanyak 2 gelas, dan sisakan air dari 2 gelas itu menjadi 1,5 gelas. Lalu kemudian kita saring, lalu kemudian kita minum, ditambahkan dengan madu ya teman SD. Jika sudah ada, kita tuangkan ke dalam gelas, kita tambahkan dengan madu secukupnya, lalu kemudian kita aduk-aduk. Nah, setelah merata kita baru mengkonsumsinya minimal itu 2 kali sehari, 1/3 gelas setengahnya, jadi 1/3 gelas dari hasil rebusan tersebut. Jadi diminum 2 kali sehari. Nah, itulah teman SD manfaat dan khasiat dari salah satu tumbuhan atau tanaman leng-lengan. Semoga atas segala izin Allah apa yang tadi saya sampaikan semoga bermanfaat untuk teman SD. Dan saya juga tak lupa untuk selalu mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dengan 3M, yaitu dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu memakai masker. Terima kasih. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dari penyampaian saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.